Atau mungkin kita tidak merubah perintah rangkaian sholat tersebut, namun kita hanya merubah kayak begini misalkan. Subuh itu kita tenaga masih segar, kita bangun tidur, kita mandi, kita laksanakan sholat subuh, cuma 2 rakaat itu terlalu kecil, kita bikin 8 rakaat atau 4 rakaat saja karena tenaga kita masih segar. Dan kita balik Isya yang mestinya 4 rakaat, kita kan sudah lelah, kita bikin 2 rakaat aja, bolehkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Puasa atau disebut dengan asyam atau al-imsak, artinya menahan. Menahan dari sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam Al-Quran disebutkan Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Kenapa hanya orang yang beriman? Sebab puasa adalah ibadah khusus yang hanya Allah dan pelakunya saja yang tahu. Syahadat, ketika mengucapkan syahadat, orang tahu dia sedang bersyahadat, bahkan ada saksinya. Yang kedua, sholat, orang tahu dia sedang melaksanakan sholat, dari gerakannya, dari menghadapnya kemana, di tempatnya, orang tahu dia sedang sholat. Zakat, jelas orang tahu dia sedang mengeluarkan zakat karena harus ada yang menerima, dia tahu. Ibadah haji, apalagi itu ibadah haji itu mungkin satu kampung orang tahu dia sedang berangkat melaksanakan ibadah haji. Tapi puasa, kalau misalkan kita ngaku puasa padahal tidak berpuasa, orang akan percaya karena khusus puasa itu. Contoh, misalkan kita betul sahur sebelum subuh, kita jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 kita melaksanakan sahur. Ngapain loh? Puasa. Nah, puasa. Kita siang makan, lalu kita minum biasa ya. Kita usap bibir kita biar kering gitu loh. Setelah itu tanya lagi, kamu masih puasa? Oh masih dong, saya kuat. Oh hebat, puasa kuat. Apakah mereka percaya? Ya bisa jadi mereka percaya karena tidak tahu apakah kita sudah batal atau tidak. Karena puasa adalah ibadah yang khusus. Kecuali kalau kita emang lupa, misalkan kita biasa tidak pernah berpuasa, misalkan setelah sahur, sholat subuh dia tidur, udah bangun tidur, udah karena biasa sarapan, dia makan sarapan, enak aja dia sarapan, minum, setelah itu baru ingat, ya Allah saya sedang berpuasa, maka lanjutkan puasa itu boleh. Boleh lanjutkan, syaratnya betul-betul lupa. Nah, sampai matahari terbenam, kita tahan dari hal yang membatalkan. Membatalkan yang di sini yang dimaksud adalah ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahalanya. Karena yang dipanggil hanya orang yang beriman, maka ibadah menjadi khusus, menjadi ibadah yang rahasia. Kalau kita merasa orang yang beriman, maka laksanakanlah puasa. Menarik dalam pembahasan iman tersebut, yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kita ambil contoh. Misalkan ada tempat dagang bakso misalkan lewat di depan rumah kita. Kita panggil, "Mang, somai." Kira-kira nengok apa tidak? Berhenti atau tidak? Yakin tidak. Kenapa? Karena bukan tukang somai, tapi tukang bakso. Atau ada yang manggil lagi, "Mang, batagor." Atau "Mang, ketoprak." Atau "Mang, cilok," misalkan, dia jelas nggak bakal nengok. Apalagi berhenti, ya jelas nggak mungkin. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dagangan saya itu bakso. Tapi ada lagi yang ketika dipanggil itu lari, malah dia lari tambah kencang, malah menjauh. Misalkan, maling, nah, itu masih aja beda. Jelas dia merasa.
Dalam hal ini juga yang dipanggil ketika ya ladina amanu, hai orang yang beriman, maka diwajibkan atas berpuasa. Maka tentunya kalau kita merasa beriman, maka kita merasa terpanggil. Nah ya, kita bicara Ramadan sebentar ya. Puasa Ramadan. Biasanya orang yang berpuasa Ramadan itu kalau orang-orang yang beriman, dia menghadapinya mungkin persiapan fisik, persiapan mental, persiapan lain agar puasanya betul bisa dilaksanakan. Beda dengan orang yang imannya hanya sedikit, misalkan dia biasanya paling ribet gimana? Dia nanya, Pak Ustadz, Ramadan itu hari apa sih jatuhnya? Tanya lagi, nanti malam terawih enggak? Tanya lagi, tanggal berapa sih benernya, kok beda? Itu paling ribet. Biasanya orang-orang kayak gitu yang biasanya, maaf ini biasanya ya, biasanya mereka yang mungkin puasanya hanya sekedar ikut-ikutan, atau mungkin puasanya biasa, kalau orang sini mengatakan nggak berubah, artinya jadi puasanya hanya sekadar aja gitu, tidak dipersiapkan dengan imannya yang betul, dan biasanya tidak tutup kalau orang tidak nyampe 1 bulan penuh. Dan kalau menjelang Lebaran pun dia paling sibuk gimana? Oh, persiapan Lebaran, nanya puasa berapa hari lagi, nanya macam-macam, udah gimana persiapan, wah rame banget. Dan super paling sibuk adalah mereka orang yang tidak berpuasa. Itu sudah realita, sudah biasa. Maka tentunya bulan Ramadan akan memilah mana yang betul-betul beriman, mana yang hanya sekedar ikut-ikutan. Kalimatnya dia panggil ya ayyuhalladzina amanu. Dan dalam berpuasa pun tadi dikatakan dari hal menahan sesuatu yang membatalkan, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa yang membatalkan puasa? Di antaranya makan, minum dengan sengaja, atau berhubungan suami istri di siang hari, itu membatalkan puasa. Bahkan ada kifaratnya, ada dendanya, dan hal-hal lain menurut syarat membatalkan puasa. Itu membatalkan secara syar'i. Tapi ada juga yang membatalkan secara pahala, karena dalam berpuasa itu ada batal puasanya, ada batal pahalanya. Beda. Kalau batal puasanya ya tadi disebutkan tadi, makan minum atau kita berhubungan suami istri di siang hari, itu batal puasanya. Tapi kalau batal pahalanya, misalkan kita berpuasa mulutnya tidak masuk makanan atau minum apapun, tidak merokok juga, namun dari mulutnya keluar kata-kata yang mengandung dosa, misalkan ghibah, misalkan, itu membatalkan pahala puasa. Fitnah apalagi, mencaci, atau hal-hal lain, atau dari langkah kita melangkah ke tempat-tempat yang dilarang, mata kita bermaksiat, itu membatalkan pahala puasa. Samping puasa mencegah dari yang membatalkan puasanya, juga kita mencegah dari sesuatu yang membatalkan pahala puasanya. Salah satu contoh yang membatalkan pahala puasa, memudahkan puasanya itu sudah jelas ya. Yang memudahkan puasa ini sering terjadi ketika ada dua orang sedang bercakap-cakap. Nanya, kamu puasa? Ya, saya puasa. Ya, saya puasa. Saya masih kuat kok puasa. Sampai bentar lagi Lebaran juga masih kuat. Ya, kalau puasa itu di samping membatalkan puasanya, juga ingat pahala juga jangan sampai batal. Emang ada pahala bisa batal? Ada. Contohnya kita ngomong-ngomongin orang, itu batal pahala puasanya. Ya, jangan kayak si itu mah
si A itu tahu kan? Iya tahu. Itu tukang ngomongin orang. Oh kamu juga sering ngomongin, saya juga benci sama dia tuh. Kenapa? Tukang ngomongin orang. Saya kalau ketemu juga malas dan nanya sama dia, orangnya gitu. Saya nggak mau. Kenapa? Ya karena tukang ngomongin orang. Kita mah jangan ngomongin orang, jangan kayak dia gitulah. Sampai kemana-mana dia ngomongin, kemana-mana digosipin, bahkan fitnah. Si dia mah tukang ngomongin orang, janganlah. Bahkan nanti kita batal puasanya. Pertanyaan, apakah hal demikian sama membatalkan pahala puasanya? Karena kita memberikan contoh, si A dalam tanda kutip, misalkan nama dia gitu ya, batal puasanya, ya terus secara syariat harus dilanjutkan, namun pahalanya sudah batal. Karena tidak sedikit orang yang berpuasa yang hanya memperoleh lapar dan hausnya saja, sementara tidak ada nilainya sama sekali di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasanya tidak dibarengi dengan puasa mencegah dari dosa-dosa. Sedikit pembahasan tentang puasa, semoga bermanfaat. Tentunya masih banyak hal-hal yang perlu dibicarakan. Namun itu hanya sekilas tentang puasa rukun Islam yang ketiga.